Kejadian menegangkan yang dirasakan oleh Saipul Jamil pada hari Jumat 5 Januari kemarin mungkin kini telah sirna. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tambora dan melakukan tes urin, akhirnya diketahui bahwa hasil tes urin Saipul Jamil pun dinyatakan negatif. Sementara itu, sang asisten yang turut diamankan terbukti positif. Dan kini, sang asisten pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Saipul Jamil mengatakan bahwa saat proses pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ia pun mengaku sangat kaget dan terkejut. Bahkan sempat menyangka jika pihak kepolisian yang melakukan pengamanan atas dugaan penyalahgunaan narkoba adalah sekelompok begal. Saipul Jamil pada akhirnya mendukung langkah pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Paling tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, ya, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal tolong, ini Saipul Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berada dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu aja. Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya, makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya.
Saya ini kan boleh izin Kapolres di sidang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga mau Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid gitu. Di masjid itu jam 2 siang, saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanan itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya. Saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba. Nggak tahu. Itu aja sih. Tapi kenapa Bang pas si S ini buang barang itu nanya apa yang Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Begal-begal saya bilang begitu. Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu. Seperti itu. Enggak sih kayaknya. Alhamdulillah enggak bisa. Ya mungkin karena saya mempertahankan diri ya. Takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Ya, terima kasih banyak. Pada siang hari ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SAR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini diawali dengan komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan
pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. Mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun. Terkait dengan hal tersebut, penyidik dari unit narkoba Polsek Tambora melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga observasi terhadap orang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada satu orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian karena tersangka S langsung menaiki kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Casa Jardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu cukup padat, sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan satu orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri. Kami dari pihak kepolisian dan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setirnya ke arah kanan dan sempat menabrak dua pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Casa Jardin tersebut. Karena ada indikasi tidak patuh terhadap instruksi petugas melakukan pengejaran kembali dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui peristiwa itu, termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi, dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat,
mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Dan di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Dan petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju, dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Iya, jadi memang saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daun Kali Angke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya. Sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat. Sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotornya. Tim penangkapan yang lama di situ Pak, kan anak-anak polisi. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau tayangan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita cross-check juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC, bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan
Betul. Setelah kita cross check di video dan kita tayangkan, kita dengan wajah si anggota itu bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun, dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia tahunya S ini orangnya baik-baik saja gitu, karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik, entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan, sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya, dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba.